Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Budi Kristanto. Saya adalah dosen Prodi Diploma 3 Keperawatan, Stikes Pantikosala. Saya mengampu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana dengan kode Blok PK 020. Pada kesempatan ini, saya berkesempatan untuk membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT. Selanjutnya, saya akan menyampaikan gambaran mata kuliah yang saya ampu. Nama mata kuliah, Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Kode MA, Blok PK 020. Penempatan pada semester 5 dengan beban studi 3 SKS terdiri dari teori 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Dosen pengajar adalah tim, baik tim lecture, PBL ataupun tim laboratorium. Adapun saya bertindak sebagai ketua tim. Berikut adalah deskripsi mata kuliah. Blog ini menguraikan tentang konsep kegawat daruratan dan bencana serta penata laksanaan pasien gawat darurat yang mencakup bantuan hidup dasar atau basic life support dan bantuan hidup lanjut atau advanced life support. Juga akan dibahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai kegawatan yang lazim mencakup semua sistem tubuh dan penanganan bencana atau disaster nursing. Pembelajaran dilakukan di kelas dan praktikum di laboratorium. Adapun capaian pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menguasai konsep dan prinsip kegawat daruratan dan manajemen bencana. 2. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. 3. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar dan trauma pada situasi gawat darurat dan manajemen bencana. 4. Mampu mempraktikkan bantuan hidup dasar serta penanggulangan bencana pada pembelajaran di laboratorium. 5. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisa data. 6. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. 7. Menguasai konsep anatomi fisiologi. 8. Menguasai konsep patofisiologi penyakit pada kondisi kegawat daruratan. 9. Menguasai pengobatan pada berbagai kasus kegawat daruratan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pengajaran yang saya gunakan, yaitu menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Penyampaian perkuliahan saya lakukan secara online dan juga offline. Interaction. Bagaimana interaksi yang saya lakukan tentu terkait metode. Bisa dilakukan dengan online dan juga offline. Penyampaian materi saya berikan terlebih dahulu untuk kemudian bisa dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, serta curah pendapat. Kemudian untuk assessment. Untuk penilaian yang saya lakukan meliputi komponen teori dengan bobot 40%, dengan komponen UTB atau ujian tengah blok, kemudian UAB atau ujian akhir blok, PBL atau problem based learning, dan tugas. Kemudian skill laboratorium 40% dan soft skill 20%. Berikut cuplikan perkuliahan tatap muka yang saya lakukan, yaitu pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana pada praktikum laboratorium. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sesuai dengan kontrak belajar, semuanya sudah memakai kaos ya? Sudah, ini ya, sudah rapi-rapi ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang RJP. Untuk RJP sendiri, kemarin di kelas kita sudah sampaikan teori dan juga materinya.
Ada yang masih ingat mungkin apa itu RJP? RJP itu resusitasi jantung dan paru. Oke, benar sekali ya. RJP adalah resusitasi jantung dan paru yang diperuntukkan atau diindikasikan untuk pasien. Untuk pasien yang henti nafas dan henti jantung. Nah, benar sekali. Jadi untuk pasien yang henti nafas dan henti jantung. Jadi ketika ada pasien yang henti jantung, maka sesegera mungkin kita perawat melakukan pertolongan. Kemarin sudah ingat ada konsep mati klinis dan juga mati biologis. Ada golden period atau periode emas kapan kita melakukan pertolongan, yaitu antara 4 sampai 6 menit pertama setelah henti jantung. Setelah itu maka kalau tidak mendapatkan tindakan dengan baik, maka bisa beranjak ke mati biologis yang dampaknya otak tidak bisa kembali lagi untuk bisa ditolong. Beda halnya ketika masih dalam wilayah mati klinis. Kita secepat mungkin bisa melakukan tindakan untuk membantu sirkulasi itu kembali dengan tindakan namanya RJP. RJP seringkali disebut juga sebagai BHD, bantuan hidup dasar. Itu. Jadi hari ini kita mau belajar, waktunya sesuai dengan yang terjadwal adalah 180 menit. Nanti saya akan demonstrasikan ulang kembali. Walaupun kemarin di kelas sudah kita demonstrasikan, nanti kurang lebih saya demonstrasikan sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Nanti sisanya kesempatan buat Anda mencoba satu per satu. Sehingga nanti semuanya setelah selesai perkuliahan ini diharapkan bisa melakukan tindakan RJP sesuai dengan standar operasional prosedur. Siap ya? Siap. Baik, untuk selanjutnya kita akan review sejenak algoritma atau tata urutan dalam melakukan tindakan RJP. Kemarin ada cara yang digunakan untuk mengingat-ingat, mempermudah mengingat tata urutan atau algoritma dari RJP. Masih ingat? Yaitu? Betul ya, D, R, S, C, A, B. Oke, 6 huruf. Yang pertama D. D itu apa? Danger. Bagus ya, benar ya, danger. Kalau ada situasi bahaya, ada misalkan kecelakaan, ada seseorang yang kok kondisinya aneh ya, misalkan tiduran kok di pinggir jalan. Nah, itu adalah kondisi yang perlu mendapatkan perhatian. Mungkin adalah suatu kondisi yang berbahaya. Itu D. Kemudian R. R. Respon, betul sekali ya. Ketika melihat situasi seperti itu, maka kita perlu cek atau kaji responnya. Kita dekati korban, kita anggap itu adalah korban ya, kalau dalam situasi bahaya, kita dekati, kemudian kita panggil. Kalau nampak dia adalah laki-laki, mungkin kita panggil Pak, atau Mas. Kalau dengan verbal atau dengan perkataan belum berespon, maka bisa kita tambah dengan ya tepukan atau rangsang taktil namanya. Pak, tidak ada respon, maka bisa kita untuk meyakinkan, kita berikan rangsang nyeri, kita cubit. Ya, nyubit bisa di lengan, atau yang lazim juga dikerjakan adalah di ini supaya tahu ya. Jadi di sini di tulang dada ada di titik di sini, namanya corpus sternum. Apa namanya? Corpus sternum. Ya, corpus sternum. Nah, ini kita tekan. Ya, ini akan memberi sensasi nyeri dan biasanya pasien akan berespon kalau dia masih bisa merasakan nyeri. Tapi kalau ternyata korban ini kita rangsang dengan nyeri pun tidak berespon, maka yang bisa dilakukan berikutnya adalah tadi D, R,
Terus S, apa S? Betul, shout for help, minta bantuan. Jadi kalau misalkan jauh dari orang-orang maka boleh Anda berteriak, tolong, tolong, ada korban kecelakaan lalu lintas yang tidak sadarkan diri. Atau kalau tidak tampak ada orang atau ketika sudah berteriak kemudian tidak ada respon dari sekeliling, maka ketika kita bawa telepon, ponsel, maka kita bisa sambung ke layanan gawat darurat di 118 ya. 118 nanti kita akan tersambung. Kalau kebetulan di area ini maka kita akan tersambung dengan Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi nanti kita telepon, sampaikan informasi bahwa kita memerlukan bantuan ambulans dan juga tim medis serta paramedis untuk menolong. Sampaikan lokasinya di mana dan nomor telepon kita yang bisa dihubungi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan. Tadi sudah D, R, S, lanjut ke C. Nah, C itu apa C? Sirkulasi. Nah, sirkulasi itu kita bisa cek karena ini pasiennya adalah pasien atau korban dewasa, maka kita cek sirkulasinya. Pembuluh darah yang besar dekat dengan jantung lokasinya di sini, namanya apa? Betul sekali, arteri karotis communis. Posisinya di sini, kita lakukan perabaan di lokasi yang tepat, paling lama adalah 10 detik. Nah, kalau yakin ini tidak ada, berarti kita bisa menilai jantung tidak berdetak atau tidak berdenyut. Maka masih dalam rangkaian C tadi, kita bisa lakukan tindakan yang namanya kompresi. Betul sekali ya. Ini pasien dewasa, maka kompresinya adalah di mana titiknya? Corpus sternum. Oke, lokasinya di corpus sternum, tapi titik tepatnya adalah di mid sternal atau pertengahan dari tulang dada. Nah, kita lihat di sini ada cekungan ya. Kemudian di sini ada lokasi yang namanya sering disebut dengan processus sipoideus, maka diambil titik tengahnya. Nah, tangan dominan, kalau saya kebetulan tangan kanan, saya letakkan di atas titik yang tadi sudah kita pilih. Kemudian posisinya pastikan tegak lurus ya. Jadi bahu sampai dengan telapak tangan ini. Jadi yang kena adalah bagian telapak tangan ini yang ya. Kemudian tangan kiri mengunci seperti ini. Posisinya seperti ini. Kemudian nanti kita buat engsel pergerakan kita adalah pada pinggul, gitu ya. Seperti ini contohnya. Seperti itu. Kedalamannya adalah untuk dewasa 2 inci kurang lebih ya. Kalau 2 inci itu dalam sentimeter ya kurang lebih 5-6 cm, 5 atau 6 cm gitu ya. Jadi C kita kompresi sebanyak berapa? 30. Oke, jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 30. Kemudian ini kan tadi dalam rangkaian DRS C. Berikutnya A. A itu apa? Oke, betul sekali. Airway atau jalan nafas. Jadi jalan nafas harus kita pastikan paten. Apa itu paten? Paten itu berarti longgar, tidak ada hambatan. Yang perlu kita ketahui pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, itu apalagi posisinya, posisi terlentang atau supin seperti ini, maka tonus otot itu drop. Termasuk tonus lidah, sehingga lidah turun menutupi jalan nafas, sehingga nanti perlu tindakan untuk membuka jalan nafas. Nah, kalau saya lihat, nah ini kita buat kasusnya, ternyata pasiennya tidak ada tanda-tanda cedera pada area servikal atau tulang
leher ya. Maka untuk membuka jalan nafasnya boleh dengan manuver. Ya, betul sekali ya, namanya manuver head tilt chin lift ya. Dengan seperti ini diharapkan lidah tadi yang menutup bisa terangkat, tapi kita perlu periksa. Kan tidak hanya lidah saja yang punya potensi untuk menutup jalan nafas. Kita tengok dengan manuver namanya cross finger. Oh, dibuka sambil secara visual kita lihat. Jangan-jangan ada mungkin makanan atau mungkin gigi palsu copot. Nah, maka kalau tampak secara visual kita bisa ambil dengan manuver namanya finger swab, ya, sapuan jari. Set, diambil. Nah, pastikan semuanya sudah bersih, berarti lidah sudah terangkat, benda asing lain sudah tidak ada, maka airway-nya clear, bersih. Ya, itu A, apa? Jalan nafas. Kemudian dilanjutkan dengan yang berikutnya B. Apa itu B? Breathe atau breathing, ya. Jadi pernafasannya seperti apa? Ya. Jadi kita perlu pastikan karena tadi pasien tidak ada nadi, pasti tidak ada nafas, maka kita perlu berikan bantuan napas. Nah, kalau untuk ini supaya nanti pembelajarannya aman, kita bawa pelindung ya, protektor supaya nanti kita disinfeksi. Untuk yang ini tadi sudah saya disinfeksi dengan alkohol swab ya. Saya akan contohkan ya. Untuk dewasa, pemberian nafas buatannya adalah dari mulut ke mulut. Mouth to mouth. Artinya, kalau mouth to mouth, hidungnya kan ada lubangnya ya. Ketika kita memberikan bantuan nafas, hidungnya kita kemudian jalan nafas pastikan paten tadi tetap diekstensikan atau head tilt chin lift tadi ya. Untuk memberikan bantuan mouth to mouth ya, ini untuk belajar supaya aman ya, kita pakai barrier supaya nanti gantian kita disinfeksi pakai alkohol swab ya. Jadi kita pasang ya. Untuk memberikan bantuan pernafasan mouth to mouth, maka hidungnya kita tutup, kemudian tetap pastikan ekstensi kepala, kemudian mulut kita buka lebar, mengcover ke semuanya. Jadi sambil meniup, mata kita sambil melihat gerakan dada dan perut. Artinya ketika pernafasan yang kita berikan itu masuk, dia akan naik. Ya, itu untuk indikasinya. Berapa kali bantuan pernafasannya? Betul sekali. Dalam waktu yang singkat kita berikan 2 kali. Itu berarti komplit ya. Tadi D, R, S, C, A, B. Nah, setelah ini apa yang dikerjakan? D, R, S, C, A, B sudah komplit. Yang berikutnya? Apa berikutnya? Ya, untuk memastikan di awal ini adalah kita cek nadi. Ternyata tidak ada, maka kita akan lanjutkan dengan kompresi. Sebanyak berapa siklus? 5. Betul sekali, 5 siklus 30 dibanding 2 antara kompresi dan juga ventilasi. Jadi kita kompresi, lokasinya tetap yang sama tadi, kompresi di mid sternal, tegak lurus, kemudian kita lakukan kompresi sebanyak 30 kali. Kemudian berikan pernapasan. Berikutnya 32 sebanyak 5 kali. Setelah 5 siklus, maka evaluasi lagi. Ya. Boleh langsung ya evaluasinya nadi dan nafas juga.
Kalau ada nadi, ya, potensi ada nafas. Bisa juga ada nadi, tidak ada nafas. Oh, ini ternyata nadinya ada. Tapi saya periksa, memeriksanya sudah tahu ya. Look, listen, and feel. Masih ingat look yang dilihat? Naik turunnya dada, abdomen. Kemudian listen, yang kita dengarkan adanya suara, nafas, dan juga kita rasakan hembusan nafas. Kalau seperti itu bagaimana? Kalau ada nadi, tapi kemudian tidak ada nafas. Apa yang dikerjakan? Apakah boleh dikompresi? Kompresi itu kan untuk merangsang jantung kembali berkontraksi. Kalau ada nadi, berarti jantung sudah berkontraksi, maka kompresi sudah tidak diperlukan. Maka yang kita fokuskan adalah pernafasan yang tidak ada. Nah, untuk pernafasan yang tidak ada, kita pada fase ini kita berikan yang namanya rescue breathing. Rescue breathing diberikan berapa kali? Berapa? Oke, benar sekali ya. 10 kali dalam semenit. Jadi sekurang-kurangnya pemberiannya adalah 2 menit. Artinya diberikan pernafasan berapa kali? 20 ya, kalau 10 tambah 10 ya. Jadi kalau 1 menitnya itu adalah 10, maka antar pemberian nafas tentu ada jedanya. Jedanya berapa? 6 detik ya. Jadi nanti pastikan diperkirakan intervalnya ya. Jadi diberikan nafas 1 dan 1000. Itu cara untuk mempermudah intervalnya sama. 2 dan 1000. Dan seterusnya sampai dengan 20. Setelah 20, kita evaluasi hasil kerja kita. Look, listen, and feel. Betul ya? Kita lihat ke sana. Oh, ternyata sudah ada tanda-tanda pernafasan. Oke, kalau ada nafas itu pasti ada nadi ya. Kalau seperti ini sudah ada nadi, sudah ada nafas, apa yang selanjutnya dilakukan? Apa posisi? Mantap. Posisi mantap atau seringkali disebut posisi recovery ya. Masih ingat bagaimana posisinya? Kalau ini mungkin akan nyaman memberikan gambaran. Kalau ini ya contohnya langsung ke ya. Baik, kita mau contohkan untuk posisi recovery. Mas bisa berbaring terlentang di sini. Oke, posisinya yang nyaman. Ini ceritanya pasiennya sudah teraba nadinya dan juga sudah bernafas. Maka kita berikan posisi recovery atau sering disebut posisi mantap ya. Nah, ini nanti kita akan gerakkan pasien ke arah kanan ya. Tangannya begini, kakinya ditekuk. Oke, terus pegang, diputar. Set, gini ya. Oke, posisinya miring seperti ini. Oke, jadi lengannya menyangga, kemudian kakinya juga menyangga pada posisi miring seperti ini sehingga meminimalkan adanya tekanan pada jantung. Sambil kita menunggu bantuan datang. Jadi nanti ketika bantuan datang, kita akan transportasikan atau bawa pasien ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Gitu ya gambarannya. Jadi dari awal sampai akhir untuk tindakan RJP utamanya di fase pre-hospital yang artinya adalah dari lokasi kejadian sampai nanti pasien dibawa ke rumah sakit. Cukup jelas? Ada yang pengen ditanyakan dulu atau kita langsung mulai dengan mencoba satu-satu? Langsung ya. Oke, bisa kembali ke posisinya. Baik, berikutnya kita akan mencoba satu persatu untuk praktek. Jadi nanti kita supaya aman, untuk bariernya akan kita desinfeksi terlebih dahulu.
Jadi ini kasusnya ada seorang laki-laki nampak berbaring, padahal situasinya panas, berbaring di halaman kampus. Apa yang bisa dilakukan? Aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Oke. Terus habis itu mengecek respon. Oke. Pak, memberikan rasa nyeri. Tetap tidak ada respon. Meminta pertolongan. Oke. Tolong. Oke, pertolongan datang. Cek nadi. Oke. Cek nadi karotis. Benar, cek nadi karotis, nadi tidak ada. Nadi tidak ada. Baik, setelah cek nadi tidak ada. Melakukan kompresi di mid sternal. Baik. Sebanyak 30 kali. Oke. 30. Baik, 30. Terus airway. Benar, jalan nafas. Buka jalan nafas. Head Etilchilif. Crossfinger. Crossfinger. Terdapat sumbatan Oke. di finger swab. Sumbatan sudah tidak ada. Terus. Ini Pak penutup. Oke, yang berikutnya. Breathing. Oke, berikan breathing atau berikan bantuan nafas. Sebanyak 2 kali. Oke. Umut-umut. Oke. Sambil mata melihat ke Arah dada. arah dada. Ada pengembangan. Ada pengembangan. Baik. Baik. Cek nadi. Oke. Nadinya tidak ada. Lanjutkan kompresi sebanyak 5 siklus. Silahkan, berarti kompresi 30 banding 2 sebanyak 5 siklus. Baik, 30. 30. Kemudian, Memberikan bantuan nafas oke. sebanyak 2 kali. Oke. 2 kali, kemudian Melanjutkan kompresi. ya sampai dengan 5 siklus. Setelah 5 siklus apa yang dikerjakan? Mengecek nadi. Oke, cek lagi nadi karotis. Nadi Ternyata ada nadinya. Kemudian mengecek nafas dengan apa tadi 3? look, listen, and Benar, feel. coba lakukan. Look, listen and feel. Ternyata ada nafas. Ada nafas, ada nadi. Yang berikutnya, Memberikan posisi recovery. betul sekali. Jadi yang berikutnya adalah memberikan posisi recovery. Baik, selanjutnya posisi recovery. Betul. Iya, sudah benar ya. Tepuk tangan. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini kita sudah belajar RJP. Semua sudah mencoba satu persatu dan hasil penilaiannya masing-masing dari Anda bisa melakukannya dengan baik. Tapi tetap nanti belajar lagi sehingga nanti kalau ada kesempatan lagi bisa hasilnya tindakan yang diberikan bisa lebih baik. Jadi untuk hari ini saya cukupkan. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu atau sudah cukup? Cukup ya. Jadi RJP cukup mudah ya? Ya, bisa ya? Bisa. Baik, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.